Sumpah Pemuda menjadi tonggak sejarah bersatunya para pemuda tanah air. Bersemangat juang besar, mempertahankan kemerdekaan. Para pemuda mengorbankan tenaga, waktu, pikiran, dan harta demi Indonesia Satu. Semangat inilah yang hingga kini dipegang teguh sejumlah pemuda Indonesia yang berbuat lebih dan menjadi pahlawan untuk sesama. Karena pemuda sejatinya adalah tulang punggung bangsa dan penentu masa depan negara. Hantaman pandemi COVID-19 telah membuat sektor kuliner di Yogyakarta terpukul. Tak hanya kuliner kekinian, kuliner legendaris pun terkena imbas. Jadah tempe Mbah Carik misalnya, oleh-oleh khas Kaliurang yang berdiri sejak 1942 ini biasanya dijual secara tradisional di sejumlah gerai. Sektor pariwisata Yogyakarta yang terjun bebas selama pandemi pun membuat bisnis keluarga yang sudah turun-temurun hingga generasi keempat ini harus memutar otak. Tak hanya itu, jajanan kekinian tahu wale juga mengalami nasib yang sama. Apalagi tahu wale Kraux ini baru menjejakkan kakinya di dunia kuliner pada awal pandemi COVID-19. Sebagai pemain baru, bisnis ini harus putar otak untuk bisa bertahan hidup di masa sulit. Kedua usaha ini akhirnya memilih untuk tidak hanya berjualan di gerai-gerai secara langsung kepada pelanggan. Untuk mencapai pasar yang lebih luas, produk mereka dibuat tahan lama dengan cara dibekukan atau yang biasa dikenal dengan frozen food. Namun masalah baru muncul, yaitu cara menjualnya di tengah pembatasan pergerakan manusia akibat protokol kesehatan. Disinilah Tukoni muncul dengan gerakan awal Yuk Tukoni atau dalam bahasa Jawa berarti ayo dibeli. Inisiasi Tukoni dampaknya langsung dirasakan para pelaku UMKM yang bergabung di dalamnya. Bisnis jadah Mbah Carik pun mulai kembali berkembang di tengah pandemi. Alhamdulillah ya, pandemi ini kami malah sedikit growth ya, karena kami berinovasi, ada frozen, dan alhamdulillah dari Tukoni itu kita menaikkan sekitar 10% dari penjualan frozennya gitu. Dari offline ya di pandemi itu kita terjun bebas, tapi kita di backup dari frozen dan alhamdulillah ada kenaikan. Penjualan tahu Kraux juga mengalami peningkatan penjualan hingga 25% di kala pandemi. Tukoni sendiri itu secara konsisten selalu membeli di tempat kami sekitar 30 pack setiap minggunya ya. Jadi 30 packs itu setiap minggu berkala, itu untuk yang frozennya sendiri. Tetapi untuk yang pawon bebarengan, karena kan kami juga jual dalam bentuk curah ya. Jadi untuk curah yang disediakan digoreng itu, Tukoni juga membeli beberapa paket, sebanyak 50 paket yang untuk siap digoreng di lokasi. Ide awal Tukoni sangatlah sederhana. Inisiator gerakan sosial ini, Revo Suladasa, membantu UMKM untuk menyajikan produknya dalam bentuk foto dan video secara gratis yang dipasarkan secara digital lewat Instagram dan situs internet. Layanan ini diberikannya secara gratis dengan menggerakkan sumber daya dari bisnis kreatif yang dimilikinya, serta bantuan dari sejumlah pihak.
Menurut pemuda 35 tahun ini, inisiatifnya diambil karena mendapat banyak keluhan dari para pelaku UMKM. Di sisi lain, peran ini Revo ambil mengingat pengalamannya sendiri selama 10 tahun terakhir sebagai pelaku wirausaha kuliner yang sempat jatuh bangun mengembangkan usaha. Menurut Revo, semua UMKM kuliner bisa bergabung di Tukoni. Namun, ada proses kurasi yang akan dilakukan Tukoni, termasuk memberi saran kepada pelaku UMKM, mulai kualitas produk, higienitas, hingga izin. Disinilah proses edukasi tentang kualitas produk yang baik dilakukan Tukoni. Setelah mulai berkembang, atas kesepakatan bersama, para pemilik usaha memberikan jasa sebesar 10 hingga 15% untuk Tukoni. Biaya jasa inilah yang kemudian digunakan untuk menolong orang lain yang terdampak pandemi. So kita FGD dengan para mitra gitu kan yang saat itu mungkin jumlahnya dari yang awalnya 10 sampai 15 udah sampai 30 sampai 50-an, kita udah mikir supaya ini jalan, tapi bukan berarti profitnya untuk pribadi, hanya pribadi semata, tapi supaya ini jalan dulu. Jujur kayak admin-admin, driver, packers gitu yang di kita ini mereka-mereka yang kena dampak PHK, mereka-mereka yang terkena dampak pandemi kemarin kehilangan pekerjaan juga jadinya dapat pekerjaan. Saat ini sudah ada sekitar 250 pengusaha kuliner yang berkolaborasi di Tukoni. Mayoritas mereka berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Namun, beberapa kuliner sudah ada yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Revo berharap kuliner Nusantara lain bisa bergabung di Tukoni. Namun tak berhenti di sini. Revo berharap kuliner-kuliner ini mampu menembus pasar internasional. Layaknya Sumpah Pemuda, Revo menegaskan bahwa cita-cita itu lahir karena semangat membangun bersama. Seperti semangat pemuda Indonesia dari berbagai suku pada tahun 1928 dalam melahirkan Indonesia. Dan semangat itu masih relevan hingga hari ini. Di era saat ini kalau nggak kolaborasi ya kamu berjuangnya effortnya lebih gede gitu kan. Nah mindset itu yang memang saya coba kembangkan terus untuk terus berkolaborasi, berkreasi, bersinergi untuk menghasilkan sesuatu yang mungkin outputnya kan kalau orang berpikir oh berbagi itu nanti jatahnya jadi lebih sedikit. Tapi dalam konteks ini saya pikir ketika berbagi berjamaah dapatnya malah berkali-kali lipat. Di mata para pelaku UMKM, Revo Suladasya dianggap memiliki semangat yang sama seperti semangat para pemuda 93 tahun lalu. Jadi Mas Revo ini bisa dibilang sebagai sosok, sebagai pemuda yang revolusioner. Ya, jadi bukan hanya namanya yang Revo, kemudian revolusioner ya, tetapi memang betul-betul gerakan dan gebrakannya itu sangat banyak dan besar manfaatnya buat di sekitarnya. Iya, Mas Revo itu menurut saya itu sosok inspiratif sekali ya, karena mimpinya itu luar biasa sekali. Apalagi dia punya sebuah cita-cita yang luhur untuk membangkitkan UMKM di Indonesia. Berawal dari hal yang kecil, tapi beliau itu walaupun masih kecil, itu beliau tekadnya sama impiannya itu luar biasa sekali. Sehingga mereka pun, Mas Revo itu mengajak kami untuk yuk sama-sama bangkit. Bagi Revo, apresiasi berbagai pihak atas kehadiran Tukoni takkan serta-merta membuatnya menghentikan langkah untuk terus berkembang bersama UMKM. Revo menyoroti soal pemikiran pemuda masa kini yang ingin berhasil secara cepat dan instan tanpa usaha yang kuat dan konsisten. Yang instan itu ya cuman kopi sama mie misalnya. Jadi kenyangnya pun sebentar. Nah, gimana sih sebenarnya kita nge-twist dari proses-proses yang mungkin instan, tapi bisa kenyangnya lama, atau tapi bisa bertahan bisnisnya lama. Yes, ini cukup mungkin buat kitanya. Tapi kalau misalnya kita punya lebih, kita bisa ngasih ke yang lain lebih dan bisa memberikan cukup buat yang lain. Saya pikir itu menjadi PR kita semua sih di generasi generasi muda sekarang ini yang harus punya mindset share, berbagi. Entah itu ilmu, entah itu yang mungkin materi, entah itu tempat dan lain sebagainya yang jadi manfaat bisa berjalan barengan sampai ke titik.
ketika ada sebuah masalah, kami juga melihat di situ ada peluang. Akhirnya kami mencoba mulai riset pengelolaan sampah itu. Ketika kita mulai mengelola sampah yang awalnya skala desa ya, skala desa itu ternyata jumlah sampah yang terbanyak adalah sampah organik. Sampah yang dihasilkan rumah tangga, pasar, dan rumah makan ini setiap hari masuk ke hanggar pemilahan sampah yang tersebar di sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Seperti di hanggar di TPST Sokaraja Kulon ini, setiap hari sampah masuk dan petugas pemilah sampah langsung bekerja untuk memilah sampah anorganik dengan sampah organik. Awalnya, sampah organik yang setiap hari mencapai lebih dari 1 ton di TPST Sokaraja Kulon menjadi masalah. Namun, di tangan Arki Gilang Ramadan, warga desa Banjaranyar, Kecamatan Sokaraja, Banyumas, Jawa Tengah, sampah ini berubah menjadi berkah. Sejak tahun 2019 sampai saat ini, sampah organik digunakan Arki untuk melakukan budidaya larva lalat tentara hitam yang memiliki nilai ekonomis. Ketika ada sebuah masalah, kami juga melihat di situ ada peluang. Akhirnya kami mencoba mulai riset pengelolaan sampah itu. Ketika kita mulai mengelola sampah yang awalnya skala desa ya, skala desa itu ternyata jumlah sampah yang terbanyak adalah sampah organik. Nah, di sisi lain kami juga ingin membuat sebuah bidang usaha yang larinya lebih ke arah manfaat untuk banyak orang. Nah, kalau kita melihat dari sampah ini, itu sudah pasti manfaatnya sangat banyak untuk kalangan masyarakat secara umumnya. Dan ternyata ketika kita berkolaborasi dengan berbagai pihak, itu manfaat itu juga lebih terasa ke lebih banyak orang lagi. Kiprah Arki Gilang Ramadan ini akhirnya dilirik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Arki kemudian diberikan tempat di sejumlah hanggar pengelolaan sampah khusus untuk menampung dan mengolah sampah organik. 2020 akhir kami mulai bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Di situ kami diperkenankan atau diberikan fasilitas untuk mengelola sampah organik di TPST 3R, di TPST yang difasilitasi oleh Kementerian PUPR. Nah, di situ juga kami membangun fasiliti kami sendiri. Gitu. Jadi kami membangun fasiliti di gedung-gedung pengelolaan sampah itu. Nah, di situ dan kami kerjasamakan juga dengan kelompok swadaya masyarakat. Tarso Purwoko, Ketua TPST 3R Sokaraja Kulon, mengapresiasi langkah dari Arki. Sampah organik yang awalnya tidak bernilai, kini bisa dimanfaatkan. Hasil budidaya larva lalat tentara hitam kini telah menghasilkan uang dari hasil penjualan larva yang digunakan untuk pakan ikan. Itu kita menghasilkan bubur sampah yang tidak tertangani dengan baik atau tidak sempurna. Karena apa? Karena tiap hari kita menghasilkan bubur sampah, tiap hari kita bisa katakan 1 ton, di atas 1 ton, bahkan bisa lebih dari itu. Tetapi aplikasi berikutnya atau output dari bubur sampah tidak tertangani secara baik sebelum Mas Gilang kerjasama dengan hanggar sampah. Tetapi setelah Mas Gilang masuk menjadi mitra kami dalam hal penanganan sampah, terutama sampah organiknya atau bubur sampahnya, kami dalam hal ini sampai sejauh ini tidak mengalami kendala. Bagi Arki, momentum Sumpah Pemuda 28 Oktober dapat dimaknai sebagai momentum pemuda untuk bergerak melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Arki membuktikan dengan mengumpulkan sampah dan mengelola sampah organik, ia dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk masyarakat. Jangan sampai pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ini malah yang katanya bonus demografi malah menjadikan menghancurkan negara. Artinya
di sini tidak perlu kita terlalu banyak menghujat orang lain atau pemerintah atau apapun, tapi bagaimana rekan-rekan pemuda ini, ayo mari kita bisa berkarya nyata, bisa bermanfaat buat lingkungan dan ikut ikut dalam rangka membantu pemerintah dan jajarannya untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Saat ini di pasar lokal, larva kering dijual dengan harga Rp75 sampai Rp100.000 per kilogram. Sementara untuk pasar ekspor, larva kering dapat dijual hingga mencapai Rp300.000 per kilogram. Kabupaten Banyumas memiliki potensi sampah organik 150 ton per hari. Sementara saat ini, Arki baru menargetkan menyerap 10 ton dengan memperbesar kapasitas produksi. Saya terpikir bagaimana cara menciptakan aplikasi untuk mendeteksi secara dini dan juga bisa mendapatkan edukasi, masyarakat bisa mendapatkan edukasi ketika menggunakan aplikasi N-Corona ini. Inilah sosok Arya Ananda Indrajaya Lukmana, pemuda asal kota Cilegon, Banten yang masih aktif sebagai mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Setiap hari Arya gemar mempelajari hal baru di dunia teknologi digital, selain ilmu kedokteran yang ia tekuni. Di klinik milik orang tuanya di kawasan Metro Cilegon inilah, Arya banyak memulai aktivitas dan mengembangkan sejumlah produk aplikasi. Dari ketekunan dan tangan dinginnya, Arya berhasil membuat sejumlah aplikasi yang bermanfaat bagi banyak orang. Salah satunya aplikasi N-Corona. Diluncurkan pada April 2020, aplikasi N-Corona dibuat atas keresahan dan kekhawatirannya akan penularan COVID-19 yang kemudian menjadi pandemi. Arya mulai memikirkan sebuah sistem pendeteksi dini penularan COVID-19. Arya mulai mendesain kerangka sistem aplikasi N-Corona dan cara kerjanya. Mengajak sesama mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Arya pun mendapat bantuan dan dukungan dari mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer untuk mulai mengerjakan aplikasi N-Corona. Aplikasi N-Corona fokus pada deteksi dini COVID-19. Pengguna bisa mengetahui apakah dirinya beresiko terpapar virus corona atau tidak dengan mengikuti sebuah assessment. Aplikasi N-Corona juga berisi edukasi untuk mencegah secara mandiri penyebaran COVID-19. Awal mula saya mendapatkan ide untuk menciptakan aplikasi N-Corona adalah ketika saya masih masuk offline, kegiatan offline di kampus di Depok, di mana pada suatu pagi saya melihat di televisi waktu ketika sarapan terjadi wabah COVID-19 yang merebak sangat cepat di Wuhan. Di situ sudah mulai terkendali, tapi saya menyadari bahwa itu sempat membuat pihak pemerintah di kota Wuhan kewalahan. Dan saya khawatir kalau ini bisa menyebar ke negara-negara lain dengan cepat dan bahkan bisa masuk ke Indonesia, ini dapat membuat dampak yang besar di Indonesia. Itu yang saya khawatirkan. Jadi saya terpikir bagaimana cara menciptakan aplikasi untuk mendeteksi secara dini dan juga bisa mendapatkan edukasi, masyarakat bisa mendapatkan edukasi ketika menggunakan aplikasi N-Corona ini. Proses pembuatan aplikasi N-Corona, Arya mendapat dukungan dari banyak rekan untuk melengkapi cakupan fitur yang ada dalam aplikasi. Contohnya, sejumlah dokter merancang algoritma assessment pendeteksi gejala dan risiko. N-Corona digunakan untuk mengakses informasi dan edukasi mengenai COVID-19, mulai dari situasi terkini penyakit, hotline darurat provinsi, hingga pembasmi hoaks seputar COVID-19 yang disusun berdasarkan jurnal, literatur, dan referensi terpercaya.
Fitur WhatsApp Helpline yang disambungkan dengan tim dokter FKUI RSCM juga disediakan untuk memberikan informasi lebih lanjut bagi pengguna yang mendapatkan hasil resiko rentan atau sangat rentan. Aplikasi N-Corona sendiri memiliki beberapa fitur. Fitur utamanya adalah deteksi dini risiko terkena COVID-19. Jadi bukan deteksi dini COVID-19-nya, tapi risikonya. Apakah resikonya adalah hati-hati atau rentan atau sangat rentan, itu adalah fitur utama yang dibuat di sini. Sebagai catatan, aplikasi ini dalam pembuatannya dibantu oleh supervisor. Di sini ada Dr. Erik Daniel Tenda, kemudian Dr. Dewi Friska, dan Dr. Nino, dan juga Pak Prasandia. Jadi beliau-beliau inilah yang kemudian membantu merancang algoritmanya juga dan mengawal dalam proses pembuatan aplikasi ini. Dan selain dari deteksi dini, kita juga memiliki fitur edukasi. Jadi ada edukasi-edukasi yang kita buat yang sudah dibuat dan disaring dengan sumber-sumber yang terpercaya. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Arif Fahrial Syam, turut mengapresiasi kerja Arya dalam membuat aplikasi N-Corona. Ia berharap Arya bisa menginspirasi mahasiswa lainnya untuk menciptakan karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan kami, pimpinan fakultas, tentu mendukung sekali apa yang dihasilkan oleh Arya. Arya sebagai anak muda, kebetulan juga mahasiswa kedokteran, peduli terhadap permasalahan bangsa, dan mencari solusi mana hal yang terbaik begitu ya. Tentu N-Corona adalah salah satu buah karya seorang mahasiswa, namanya mahasiswa FKUI, untuk bagaimana kita bisa juga membantu pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19 ini. Sejak diluncurkan awal pandemi, N-Corona sudah digunakan sebanyak 120.000 sesi, baik di web maupun di aplikasi dengan rating 4,9. Arya memang memiliki ketertarikan dalam bidang inovasi dan teknologi. N-Corona bukanlah aplikasi pertama yang ia buat. Saat masih duduk di bangku SMA, Arya sudah berhasil membuat alat pendeteksi banjir karena lingkungan tempat tinggalnya yang kerap dilanda banjir. Selain itu, Arya juga membuat inovasi dompet tunanetra, sebuah inovasi pendeteksi uang yang bisa digunakan penyandang tunanetra. Arya juga pernah membuat aplikasi edukasi pembelajaran Olimpiade. Aplikasi yang ia ciptakan untuk para siswa yang akan menghadapi Olimpiade pada ajang kompetisi sains nasional di tingkat SMA, MA sederajat. Tujuannya agar siswa bisa mengakses materi pelajaran secara efektif. Di luar N-Corona, yang tadi saya sempat sampaikan, jadi sebelumnya saya memang suka menciptakan sesuatu. Jadi nggak hanya menciptakan N-Corona, tapi sebelumnya saya juga pernah menciptakan aplikasi-aplikasi lainnya maupun robotik yang lainnya, yang tadi yang deteksi banjir maupun dompet tunanetra. Jadi salah satu yang pernah saya ciptakan adalah aplikasi untuk pembelajaran Olimpiade. Ini juga saya buat bersama beberapa teman saya. Di sana saya membuat ini untuk membantu siswa-siswi bisa mendalami materi Olimpiade dan bisa berkembang lebih baik lagi. Karena kita tahu kalau seorang siswa atau siswi terpapar dengan materi Olimpiade, dia selangkah di depan dibandingkan hanya mempelajari materi-materi lainnya. Selain serangkaian aplikasi yang sudah diciptakan sebagai wujud pengabdian, Arya saat ini juga masih fokus sebagai mahasiswa akhir Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sejumlah agenda kegiatan berkaitan dengan keilmuan dan ketertarikannya dalam dunia teknologi masih terus ia kembangkan, terlebih dalam momentum Sumpah Pemuda. Arya memaknai dirinya wajib memberikan yang terbaik dalam perkembangan inovasi di bidang teknologi dan ilmu kedokteran. Aktivitas saya saat ini adalah mengerjakan beberapa penelitian sekaligus menciptakan beberapa hal, di mana saya juga salah satu hal yang saya suka di situ. Dan utamanya adalah menjalani sebagai mahasiswa. Jadi saya masih menjalani kegiatan akademis
Salah satunya adalah menciptakan skripsi dan sebagainya. Salah satu esensi dari Sumpah Pemuda bagi saya adalah bagaimana kita berani untuk berjuang. Dan dalam bidang saya, berjuang ini adalah berjuang seperti menciptakan sesuatu. Jadi berani untuk menciptakan sesuatu. Dan saya ingin apa yang saya buat ini dapat bermanfaat untuk orang banyak. Aplikasi dan karya yang diciptakan juga sebagai wujud dari cinta tanah air, sebagai rasa peduli untuk bangsa, dan sebagai bentuk bagi saya atas kebanggaan saya terhadap bangsa dan negara ini. Tidak akan berhenti, Arya Ananda Indrajaya Lukmana masih akan terus berinovasi dan menciptakan hal baru untuk berkontribusi lebih bagi bangsa dan masyarakat luas.